Kalian pasti sudah nggak asing lagi dengan Insinyur Soekarno, pahlawan nasional Indonesia yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia nggak terhitung jumlah, bahkan kehebatannya nggak hanya terkenal di dalam negeri namun sampai internasional. Itulah sebabnya, Insinyur Soekarno sangat menarik untuk dibahas, dan diketahui oleh generasi bangsa Indonesia saat ini. Sosok Soekarno memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak teladan bagi bangsa, banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa dipertaruhkan oleh Soekarno untuk Indonesia. Mulai dari melawan penjajahan, sampai membangun bangsa ini menjadi seperti sekarang. Soekarno ini menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasanya. Kami memberikan penjelasan singkat tentang Insinyur Soekarno, serta prestasi yang beliau miliki semasa hidup. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dengan nama kecilnya, Kusno Susrodihardjo, dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Soukemi-Sastro Dihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardjo Dikromo di Tulung Agung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya, pada tahun 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu sejak tinggal kembali bersama orang tuanya. Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno, karena dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa, inilah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke LS yang setara dengan sekolah dasar, atau SD yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogerberger School atau HBS di Surabaya. Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di LS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hawes Cokro Aminoto, yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia di kediaman Cokro Aminoto. Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Disinilah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Louis Dekker Jitu Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya lulus di tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Teknik THS jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai Kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapat gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya, tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Profesor Jaco Blaze sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa yakni Soekarno, Anwari dan Sutejo dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sangar dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya inilah, Soekarno dikaruniai 11 orang anak sebagai keturunan Soekarno dan pada akhirnya, juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri, yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Kehebatan Soekarno nggak hanya di dalam negeri melainkan juga diakui dunia. Semasa hidupnya Soekarno telah memperoleh banyak penghargaan dari gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam negeri dan luar negeri. Banyak penghargaan yang Soekarno punya selama kiprahnya di dunia politik, terutama perjuangannya atas kenegaraan ini,
Berikut ini daftar penghargaan yang dimiliki Soekarno semasa hidupnya. Prestasi yang diperoleh Soekarno semasa hidupnya. Yang pertama, seorang proklamator. Proklamator atau Bapak Proklamasi adalah sebutan yang sangat lekat dengan sosok Insinyur Soekarno. Julukan ini diberikan kepada Bung Karno karena memimpin perjuangan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ia membacakan naskah proklamasi sekaligus menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tokoh kelahiran 6 Juni 1901 itu terkenal akan pemikiran-pemikirannya yang kritis mengenai penjajahan dan nasionalisme. Sejak remaja Soekarno bersama para tokoh lainnya tentang menyuarakan penolakan terhadap penjajahan. Yang kedua, penggagas Pancasila. Salah satu gagasan Soekarno yang paling terkenal dan menjadi dasar negara adalah Pancasila. Awalnya Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbiko Sakai. Pidato ini merupakan konsep dasar tercetusnya Pancasila kala itu. Sang proklamator menyebutkan 5 dasar yang bisa digunakan Indonesia. Sila pertama adalah kebangsaan, sila kedua yakni internasional atau perikamanusiaan, sila ketiga adalah demokrasi, sila keempat yaitu keadilan sosial, dan sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya ada 2 tokoh lain yang juga urung gagasan mengenai Pancasila. Tokoh-tokoh ini adalah Muhammad Yamin dan Supomo. Usai melalui sidang panjang Pancasila disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, menginisiasi KA. Konferensi Asia Afrika atau KA menjadi sejarah baru yang terukir di dunia pada era 1950-an. Kala itu Perang Dingin masih berlangsung antara Amerika Serikat dan sekutunya dari blok Barat dengan Uni Soviet beserta para sekutunya dari blok Timur. Negara-negara lain yang tidak terlibat tentunya harus bersikap netral. Konferensi Asia Afrika dihelat di Bandung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 dan diikuti oleh 29 negara. Presiden Soekarno bertindak sebagai orator ulung yang memberikan semangat kepada seluruh negara peserta. Hasil dari kombinasi tersebut adalah Dasasila Bandung yang berisi 10 poin pertemuan tersebut, dan seluruhnya mendukung kedamaian dan kerjasama dunia dengan adanya konferensi Asia Afrika ini skala geopolitik dalam Perang Dingin dan kerjasama multilateral antara negara-negara di Asia Afrika bisa lebih difasifkan. Yang keempat, berhasil menyelenggarakan Asian Games 1962. Soekarno juga berhasil menyelenggarakan Asian Games 1962. Sebuah pesta olahraga terbesar di Asia, yang dalam ajang tersebut ada 17 negara peserta dengan 1.545 atlet dan 51 ofisial. Untuk mempersiapkan pesta olahraga 4 tahunan ini Bung Karno mendirikan patung selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia. Patung ini khusus disediakan untuk menyambut para tamu negara yang hadir pada Asian Games 1962. Patung yang juga menjadi salah satu ikon Jakarta ini didesain oleh Hang Ngantung dan dibuat oleh seniman patung asal Yogyakarta Edi Sunarso. Selain patung selamat datang, fasilitas lain yang juga disiapkan adalah Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, dan Gelora Bung Karno atau GBK. Inilah biografi singkat serta 4 prestasi yang dimiliki oleh Soekarno semasa hidupnya.